Salah seorang teman Rere ini tiba-tiba berteriak histeris. Tak lama kemudian dia ambruk. Beberapa orang langsung menolongnya. Dia terlihat pingsan. Tapi tak lama kemudian dari sisi yang lain ini menyusul suara teriakan itu. Waktu itu tidak berlangsung lama, mungkin sekitar 2 atau 3 menitan, tapi Rere ini terus melihat banyak sosok aneh di situ. Bahkan ada sosok hitam yang berada di pojok ruangan itu sedang tempatnya di situ memang seram, Mas. Apalagi di bagian paling belakang di sudut kanan. Di situ kalau malam seram. Di sana ada memang musola tapi jarang digunakan. Nah, di sampingnya itu ada deretan kamar mandi. Aku pernah malam-malam ke situ, aku suruh nganter temenku, tapi tiba-tiba terdengar dari kamar mandi sebelahku ini seperti ada suara nangis. Dan itu sangat jelas kalau itu suara perempuan. Ketika aku keluar dari kamar mandi itu, aku bilang ke temenku, "Apa kamu dengar suara orang nangis?" Dia bilang, "Aku gak dengar apa-apa." Padahal aku yakin waktu itu suaranya sangat keras sekali. Dari situ aku langsung sama temanku ini buru-buru keluar. Begitu cerita Rere. Rere Rahmawati. Dia salah seorang temanku, seorang gadis berumur sekarang 26 tahun. Dia baru saja menikah. Dia menceritakan sebuah pengalaman ketika dia masih bekerja di sebuah pabrik sepatu di daerah Jawa Timur. Dia tidak mau menunjukkan tempatnya karena dia memang sudah keluar dari tempat kerjaan itu dari 2 tahun yang lalu. Dia sempat bekerja di sana selama 4 tahun. Menurut dia tempatnya itu cukup angker. Walaupun pabrik ini besar dengan ratusan mungkin ribuan karyawan, tepatnya pas di pinggir jalan di pinggiran salah satu kabupaten di Jawa Timur ini. Ramai tempatnya. Tapi kenapa di sana dia sering mengalami sebuah kejadian horor? Semua pekerja di pabrik sepatu itu didominasi oleh para wanita, entah itu mereka yang masih lajang, tapi kebanyakan mereka yang sudah berumah tangga. Sosok wanita yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga atau sekedar mencari tambahan untuk biaya keluarganya. Sebuah kondisi yang menurutku mereka ini orang-orang kuat. Di sisi lain mereka harus mengurus rumah tangga, tapi mereka juga melakukan sebuah pekerjaan. Tempat itu didominasi juga oleh pekerja daerah lokal, diutamakan daerah setempat. Walaupun ada beberapa pekerja dari kota lain yang memilih kontrak atau ngekos di daerah sekitaran situ. Gajinya cukup lumayan, tapi jam kerjanya ini menakutkan. Tak sering Rere dan teman-temannya ini bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Suatu hari ketika aku duduk di pinggir jalan bersama temanku, aku melihat Rere yang baru pulang kerja. Dia bersama seorang temannya. Dia hanya menyapa. Waktu itu kulihat karena sudah cukup malam hari, wajahnya ini sangat lelah. Sebuah perjuangan yang mungkin perlu diapresiasi. Beberapa kejadian aneh bukan hanya terjadi di sudut-sudut tempat yang dianggap seram. Puncaknya pada suatu hari, Rere menceritakan kepadaku, kala itu seperti biasanya. Dia ingat, waktu itu hari Rabu. Pagi itu dia mandi, bersiap-siap, setelah itu berangkat ke pabriknya itu menggunakan sepeda motor. Sesampainya di parkiran, dia bertemu dengan beberapa teman-temannya. Sistem kerja di pabrik itu terbagi dengan beberapa divisi, mulai dari mal, terus di bagian jahit, lasting, dan packing. Tapi kebanyakan pekerja ditempatkan di posisi jahit. Di situ adalah pusat dari pengerjaan bahan baku sepatu itu. Pabrik yang cukup besar, berkapasitas untuk bahan ekspor, karena produk ini kebanyakan diekspor ke luar negeri.
dengan jumlah yang sangat besar. Jadi pengerjaannya cukup memakan tenaga dan pikiran karena harus memenuhi target. Hari itu, entah kenapa tak seperti biasanya, Rere ini orangnya agak memiliki sebuah kepekaan. Dia merasa hawanya ini tidak seperti biasanya, tapi dia tidak menggubris perasaan itu. Mungkin ada yang aneh dengan diriku sendiri, itu batin Rere. Dia melakukan pekerjaannya dengan teman-temannya seperti biasa. Kebetulan Rere ini divisi bagian penjahitan bahan. Di situ banyak anggotanya di satu tempat di dalam gedung itu. Setelah bekerja di setengah hari, sekitar jam 12 dia beristirahat untuk makan siang dan melaksanakan ibadah sholat. Jam 1 lebih sedikit dia masuk lagi untuk melakukan pekerjaannya itu. Semuanya sudah mulai duduk di bangkunya masing-masing menghadap ke mesin jahit. Suara mesin jahit waktu itu terdengar jelas. Tak ada percakapan antar pekerja, semuanya fokus dengan bagiannya masing-masing. Ada seorang kepala kerja di sana untuk mengawasi semua pekerja di situ. Sekitar jam 2:30 sore menurut Rere. Tiba-tiba dia merasakan ada angin yang semilir. Tapi angin ini berbeda, terasa sangat dingin sekali. Padahal waktu itu cuaca di luar sangat panas. Tak jauh dari Rere, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Salah seorang teman Rere ini tiba-tiba berteriak histeris. Tak lama kemudian dia ambruk. Beberapa orang langsung menolongnya. Dia terlihat pingsan. Tapi tak lama kemudian dari sisi yang lain ini menyusul suara teriakan itu. Semuanya menjadi panik dan disusul dari arah lain juga. Di situ mereka berteriak-teriak histeris. Nah, Rere yang sempat tercengang melihat apa keadaan ini, tiba-tiba di sampingnya ada salah seorang pekerja yang mungkin dia lebih senior, seorang ibu-ibu. Dia bilang ke Rere, "Sudah Mbak, kita mundur saja, mereka kesurupan." Nah, suasana panik mulai terjadi di tempat itu, di satu divisi itu. Semuanya berdiri. Teriakan tangisan terus bersautan waktu itu. Rere melihat salah satu orang temannya. Dia hanya berjarak sekitar 3 meter. Dia masih duduk di bangkunya dengan menghadap mesin jahit. Tapi Rere melihat kalau pandangan wanita itu kosong. Seorang wanita yang mungkin berusia sekitar 20 tahunan. Dia belum lama bekerja di tempat itu, memakai jilbab warna coklat. Tiba-tiba dia ambruk. Setelah itu dia berteriak-teriak seperti yang lainnya. Suasana sangat berhamburan waktu itu. Rere kemudian mundur. Ketika dia berjalan mundur mau keluar dari tempat itu, tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Rere. Pandangannya tiba-tiba menghitam. Punggungnya terasa berat, pundaknya terasa sakit, dan kepalanya berkunang-kunang. Rere berusaha berdiri, tetap berdiri. Tapi ketika sebelum Rere ini mau pingsan, dia sempat melihat kalau di dalam tempat kerjanya itu bukan hanya ada teman-temannya yang sedang bekerja, sedang ada yang menolong mereka yang sedang kesurupan. Tapi Rere ini melihat beberapa sosok yang aneh, yang menurut dia itu jelas bukan manusia. Bahkan sosok yang paling Rere ingat adalah seorang wanita dengan wajah hancur berdiri di tengah-tengah teman-temannya yang sedang kesurupan itu. Ketika Rere mulai panik dengan keadaannya itu, dia terus menahan supaya dia ini tidak terjatuh atau bahkan mungkin pingsan. Seketika itu, secara sekelebatan dia melihat ada seperti bayangan yang mulai mendekat ke dia. Di situ Rere langsung melantunkan doa sambil menggenggam jarinya supaya dia merasakan sakit dan dia kembali sadar. Waktu itu tidak berlangsung lama, mungkin sekitar 2 atau 3 menitan, tapi Rere ini terus melihat banyak sosok aneh di situ. Bahkan ada sosok
hitam yang berada di pojok ruangan itu sedang seperti melihati mereka semua. Tak lama kemudian Rere ambruk. Dalam keadaan ambruk itu, pikirannya tetap sadar, walaupun dia tidak bisa menggerakkan semua bagian tubuhnya. Ada seorang temannya ini membantu Rere, kemudian memberikan dia air minum. Rere mulai tersadar. Tapi ketika dia sadar, suasananya sungguh lebih parah karena bukan hanya 1-2 orang yang kesurupan waktu itu, tapi puluhan orang. Kemudian Rere dibawa keluar oleh teman-temannya, dan beberapa orang yang sedang mengalami kesurupan tadi dibawa ke ruangan lain. Di sana mereka mulai disadarkan, entah bagaimana caranya. Sistem pekerjaan waktu itu khusus di divisi tempat itu diistirahatkan. Tapi di tempat lain semuanya tetap bekerja. Entah kenapa cuma di tempat itu saja yang mengalami kejadian itu. Dan yang anehnya waktu itu belum malam, masih sore hari. Hampir 2 jam lamanya setelah memanggil beberapa tenaga medis dan mungkin beberapa orang pintar atau paranormal daerah sekitar, mereka mulai disembuhkan. Yang mengalami sakit sampai tidak sadarkan diri, mereka sudah mulai enakan lagi dan diizinkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Rere diantarkan oleh salah seorang temannya untuk pulang karena waktu itu dia dalam keadaan lemas. Sempat bercerita dengan temannya apa yang dialami Rere ini. Nah, temannya ini merupakan pegawai senior di tempat itu. Dia bercerita kalau kejadian seperti ini bukan 1-2 kali ini, tapi menurutnya kali ini sangat parah sekali. Rere sempat beristirahat 2 hari sebelum dia masuk kerja. Ketika 2 hari setelahnya dia masuk ini, dia bertanya tentang cerita kejadian yang waktu itu. Tapi mereka sudah tidak mau membahasnya. Untuk kepala kerja, mereka memilih untuk menasihati semua pegawainya untuk tetap fokus, jangan bengong, yang dipikirkan cuma kerja, jika ada masalah jangan dibawa pekerjaan. Karena semua itu bisa mengundang makhluk lain ketika pikiran kita sedang kosong atau depresi. Itulah yang diucapkan oleh kepala kerja di tempat itu. Selang kejadian itu, beberapa hari kemudian diadakan selamatan atau doa bersama di tempat itu, tepatnya di malam hari. Beberapa tempat yang menurut mereka ada penunggu atau penghuninya dibersihkan secara spiritual. Ada cerita lagi dari Rere. Dia bercerita kepada salah seorang temannya dan menjadi alasan kenapa setiap ada orang yang mau ke kamar mandi di bagian belakang, mereka tak pernah mau sendiri, selalu minta ditemani oleh 1 atau 2 orang teman. Karena pernah Rere ketika malam hari sekitar habis isya, waktu itu dia melakukan pekerjaan lembur seperti yang lainnya. Jadi waktu itu dia ke kamar mandi. Nah, di situ ada beberapa deretan kamar mandi. Tempatnya memang ada pencahayaannya, cuma suasananya agak suram karena berada di paling belakang di ujung pabrik itu. Rere masuk, sedangkan 1 orang temannya berada di luar. Baru dia masuk kamar mandi, terdengar suara rintihan tangisan sangat menyayat hati, seperti orang sedang sangat sedih dan mungkin kesakitan. Suara itu dari seorang wanita. Rere ingat jelas suara itu. Dia menangis di samping kamar mandinya Rere itu. Kemudian Rere mulai ketakutan, akhirnya dia keluar. Dan waktu keluar dia ini bertanya kepada temannya, tapi temannya ini tidak mendengar suara apa-apa. Kemudian mereka sempat ngobrol di depan itu untuk memperjelas dan menunggu apa ada suara lagi. Tapi dari ujung kamar mandi itu terdengar suara tangisan yang sangat keras. Dan waktu itu mereka tahu kalau di ujung kamar mandi itu merupakan kamar mandi rusak dan kuncinya sudah tidak bisa dibuka. Jadi pintunya ini tertutup permanen. Dari situ mereka langsung lari ke depan.
Nah, menurut cerita dari seorang senior pekerja di sana, dulu sebelum dibangun pabrik ini, tempat itu merupakan deretan beberapa pohon besar, dan yang paling ujung belakang itu ada sebuah pohon yang sangat besar sekali, dan waktu itu ditebang. Entah mungkin di sana memang tetap ada penunggunya, atau mungkin waktu itu ada gangguan sekedar sosok dari alam gaib yang mampir ke tempat itu. Tapi menurut Riri dan teman-temannya, mereka tidak pernah lagi memakai kamar mandi yang paling belakang. Mereka memilih yang tempat agak jauh di bagian depan. Dan itulah cerita dari Riri tentang pabrik sepatu yang cukup angker, pernah mengalami kesurupan massal, sering melihat penampakan yang mungkin pernah Rere bersama temannya lihat adalah ada seorang temannya perempuan sedang berjalan sendirian menuju ke arah belakang. Nah, ketika Rere dan temannya ini menyapa wanita itu, dia hanya menunduk dan terus berjalan ke arah belakang. Tapi ketika Rere kembali ke tempatnya itu, ke tempat kerja awalnya itu, dia melihat temannya tadi melakukan pekerjaan seperti biasanya dan duduk di sampingnya si Rere. Dia sempat bertanya, "Bukannya tadi kamu ke belakang?" "Ke belakang mana, Re? Dari tadi aku ngerjain ini. Lihat, hasilku dari tadi belum dapat target." Nah, waktu itu spontan Rere dan temannya ini saling menatap seperti seolah-olah tidak percaya. Tapi menurut teman-teman yang lain, memang temannya ini dari tadi itu duduk di depan mesin jahitnya ini. Nah, itulah beberapa kejadian yang dialami oleh Rere ketika dia masih bekerja di sebuah pabrik sepatu yang menurut dia cukup angker. Tapi dari semuanya itu, cukup salut dengan perjuangan Rere dan teman-temannya untuk menjadi tulang punggung keluarga, bahkan mencari tambahan ekonomi untuk membantu suami atau keluarganya. Salam hormat buat kalian semua. Terima kasih buat Rere Rahmawati atas ceritanya di channel ini. Dari cerita ini bisa diambil sebuah pesan. Dunia kerja itu memang keras, di mana tidak semua seperti yang bisa kita harapkan. Kita harus mengikuti semua aturan dan sistem yang ada. Nikmati dan syukuri. Walaupun tidak bisa membuat kaya, setidaknya bisa membuat untuk hidup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen, kasih saran ya. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.